Belanja buku bersama ibu. Pada hari libur, Adit dan ibunya berkunjung ke toko buku. Adit sangat gembira. Sesampainya di toko buku, Adit langsung menuju rak buku dan melihat buku-buku di sana. Adit memilih buku dengan judul Kancil dan Kura-Kura. Namun Adit bingung, kenapa ya hewan di dalam buku tersebut diceritakan dapat berbicara dan melakukan aktivitas seperti manusia? Adit bertanya kepada ibunya, mengapa kancil dan kura-kura di dalam buku dapat berbicara seperti manusia? Lalu ibu menjawab bahwa buku yang Adit baca ialah buku fabel. Halo adik-adik hebat, tahukah kamu? Fabel adalah cerita kehidupan hewan yang berperilaku menyerupai manusia. Dalam cerita fabel, watak tokohnya menyerupai watak manusia dan selalu memberikan pesan moral kepada para pembacanya. Setiba di rumah, Adit langsung membaca buku fabel yang dibelinya tadi. Dengan semangat dan percaya diri, Adit bercerita di hadapan ibunya tentang persahabatan kancil dan kura-kura. Pada suatu hari di tengah hutan, kancil dan kura-kura berjalan bersama. Mereka mengadakan pesta dan mengundang hewan-hewan lainnya. Ada tupai, kerbau, dan gajah. Kancil, kura-kura, dan hewan lainnya saling berbicara dan tertawa dengan bahagia. Di dalam pesta yang sangat meriah, terdapat banyak makanan seperti kue dan buah. Mereka makan seluruh hidangan dengan lahap. Tak terasa semua makanan sudah habis dimakan. Tersisa hanya satu buah kue yang masih utuh. Kancil dan kura-kura sangat suka kue itu. Mereka pun berebut saling menarik piring yang berisi kue. Lalu, bagaimana agar mereka mendapatkan bagian yang sama? Adik-adik hebat sudah mendengar cerita kancil dan kura-kura yang dibacakan oleh Adit? Nah, menurut adik-adik hebat, bagaimana kancil dan kura-kura menyelesaikan masalahnya? Iya, betul sekali. Mereka harus membaginya menjadi dua bagian sama besar. Satu buah kue dibagi menjadi dua bagian yang sama besar. Satu untuk kancil dan satu lagi untuk kura-kura. Maka, satu bagian dibelah menjadi dua bagian. Setiap bagiannya disebut setengah, atau 1/2, atau 1/2. Hal ini disebut dengan pecahan, yang merupakan bagian dari keseluruhan. Namun, jika membagi kue menjadi dua bagian yang tidak sama besar, maka satu bagian tidak dapat dikatakan setengah. Adit sangat berterima kasih pada ibunya. Ia ingin mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan membeli sebuah kue untuk dimakan bersama ibu dan ayah di rumah. Ketika sampai di rumah, Adit dan ibu membagi kue tersebut menjadi 3 bagian sama besar. Terdapat satu buah kue yang akan dibagi oleh Adit menjadi 3 bagian sama besar. Maka, satu bagian dari 3 bagian disebut 1/3. 1/3 dibaca 1/3 atau 1/3. Jika membagi kue menjadi 3 bagian yang tidak sama, maka setiap bagian bukan merupakan pecahan 1/3. Ingat cerita kancil dan kura-kura yang ingin membagi kuenya? Jika satu kue yang sama ingin dibagi 3, maka akan tampak sebagai berikut. Masing-masing bagian adalah 1/3. Adik-adik hebat, tadi kalian sudah menyimak Adit menceritakan kembali cerita kancil dan kura-kura dengan suara yang lantang dan bersemangat.
Jika adik-adik hebat ingin menceritakan kembali sebuah cerita, yang harus kalian perhatikan adalah 1. Suara 2. Pengucapan 3. Ekspresi wajah 4. Urutan cerita. Adik-adik hebat, cerita yang dibacakan Adit tadi adalah fabel. Fabel adalah cerita yang menggambarkan watak dan budi manusia yang pelakunya diperankan oleh hewan. Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi, biasanya tentang kejadian zaman dulu dan berupa hayalan. Adik-adik hebat, sekarang coba kalian lengkapi pernyataan berikut dengan tepat ya. 1. Sebuah donat dibagi menjadi 2 sama besar. Setiap bagian disebut setengah bagian. 2. Siti memiliki kertas berbentuk persegi panjang. Kemudian kertas tersebut dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Setiap potong kertas adalah setengah bagian. 3. Agar mendapatkan pizza sepertiga bagian, maka kita harus membagi 3 pizza tersebut dengan ukuran sama besar. 4. Adit memiliki kue. Adit ingin mendapatkan sepertiga bagian dari kue itu. Adit harus memotong kue tersebut menjadi 3 bagian sama besar. Adik-adik hebat sudah berhasil menjawab dengan benar. Kalian pintar semua. Adik-adik hebat, ayo sekarang kita kelompokkan mana buku yang termasuk fabel dan mana yang bukan fabel. Hore! Adik-adik hebat sudah berhasil menentukan mana buku yang termasuk fabel dan bukan. Selamat! Tetap rajin belajar ya!